Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Petani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum masuk inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudian apa yang kita lakukan senantiasa dinilai sebagai ibadah. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran. Kemudian untuk teman-teman atau di antara kita atau keluarga atau saudara kita sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Kemudian untuk rekan-rekan atau teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang kebingungan mencari jalan keluar, semoga Allah segera mempertemukan dengan petunjuk sehingga kita bisa menemukan jalan dan bisa mempermudah untuk kita melangkah. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Di video sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan pertanian berkelanjutan, kemudian prinsipnya, kemudian tekniknya. Kemudian saat ini mungkin kita akan berbicara tentang pertanian organik gitu ya. Jadi pertanian organik itu salah satu hal yang sangat bagus untuk dilakukan dan kami sangat mendukung, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah peduli dan sudah bisa mempraktekkan pertanian organik dengan hasil yang bisa maksimal. Tetapi untuk teman-teman lain, bahkan termasuk dari kami ya, yang saat ini belum bisa 100% organik, jangan berkecil hati gitu ya. Karena tentu saja itu perlu proses. Jadi pertanian organik ini menurut kami sangat menguntungkan untuk keberlanjutan di masa mendatang, di mana sebagian besar bahan yang kita gunakan itu sifatnya dari alam dan itu sangat ramah terhadap lingkungan. Efek keberlanjutannya itu sangat tinggi gitu ya dibanding dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara terus-menerus. Tetapi pada video kali ini kita akan mencoba ya. Jadi kebaikan itu ketika kita belum mampu untuk melakukan secara sempurna, bukan berarti terus kita meninggalkan kebaikan itu, tetapi melakukan kebaikan itu semampu kita. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak mampu hari ini ya sebisa mungkin besok kita bisa mampukan. Atau mungkin ketika kita tidak mampu mengangkat beban 50 kilo, paling tidak ketika kita mampu mengangkat 20 kilo ya mungkin bisa kita angkat dari 20 kilo baru nantinya 10 kilo. Bukan berarti terus kita tidak bisa mengangkatnya secara keseluruhan gitu. Jadi kebaikan itu mungkin seperti itu. Ketika kita tidak bisa melakukan 100%, paling tidak ada sedikit yang sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan di video ini kita akan mengajak ya untuk teman-teman lebih bijak dan lebih ramah dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Karena efek dari penggunaan pestisida kimia, pupuk kimia itu sangat tinggi. Bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk tanah, kemudian lingkungan, itu juga akan terdampak. Jadi pentingnya memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem supaya efek keberlanjutan itu terus ada. Nah, mungkin yang saat ini terjadi dengan susahnya atau untuk berbudidaya, bisa sebagian daerah mungkin sudah merasakan kesulitan ya, karena ini efek dari pertanian sebelumnya. Mungkin kalau kita hanya menyalahkan mungkin itu tidak akan ada ujungnya gitu ya. Tapi mungkin mulai saat ini kita bisa berbenah. Jadi kalau kita belum bisa 100% organik, karena mungkin untuk daerah-daerah yang mayoritas kimia, kalau kita paksakan 100% organik, bisa jadi kita malah akan menjadi tumbal gitu ya. Karena mungkin hama, penyakit itu akan masuk ke lahan kita. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang memang sudah hampir 100% organik itu akan baik-baik saja. Tapi kalau untuk daerah yang masih banyak kimianya, kemudian kita paksakan full 100% organik, tentu saja itu justru bisa jadi akan gagal. Nah, kita bisa memulainya pertama dengan penggunaan pupuk kimia secara bijak. Jadi melakukan pemupukan itu didasarkan dengan kebutuhan. Dan sebisa mungkin kita sering menambahkan ya, sering seperti mitra bertani ya, sering mengingatkan untuk memasukkan pertama pembenah tanah dalam bentuk mungkin humat, kemudian dolomit atau bahan-bahan yang lain. Kemudian kita juga sering mengingatkan untuk memasukkan agensi hayati. Kemudian dalam penggunaan pupuk kimia sebaiknya perlu diperhatikan, jangan terlalu dipaksakan terlalu banyak, tapi lihat dari riwayat penggunaan sebelumnya, kemudian kita hitung kebutuhan pupuk itu berapa, baru kita berikan. Kemudian dalam penyepraian sebisa mungkin kita juga mengikuti dosis anjuran, bisa dimulai dari dosis terendah terlebih dahulu, baru kemudian kita tingkatkan sesuai dengan fasenya. Kemudian kita melakukan rolling atau pergantian penggunaan bahan aktif supaya resistensi itu dapat kita jaga. Nah, dengan demikian mungkin ketika penggunaan pupuk kimia dapat kita perhatikan, kemudian penggunaan pestisida itu juga bisa lebih
bijak, lambat laun efek keberlanjutan itu akan terasa. Apalagi kalau bagian bawah senantiasa kita masukkan pembenah tanahnya, karena saat ini kan mungkin efek atau residu dari pupuk kimia kan sudah terlalu tinggi di dalam tanah itu ya. Pemberian pembenah tanah itu juga sangat bagus, sangat berperan. Kemudian ketika agensi hayati dari waktu ke waktu, dari musim ke musim kita terus memberikannya, itu akan menjadi semakin banyak ya, karena itu sifatnya adalah investasi jangka panjang. Kemudian kita juga bisa lebih menjaga ya. Jadi sebenarnya kan di alam ini kan sudah diciptakan ya, antara hama, kemudian ada hewan-hewan yang berpotensi untuk dalam sebuah rantai makanan itu kan sebenarnya sudah ada ya. Jadi musuh-musuh alami itu ada. Jadi PR kita bagaimana meningkatkan musuh-musuh alami itu supaya pestisida yang kita berikan itu bisa kita tekan. Kemudian penggunaan tanaman refugia atau pengalih isu itu juga bisa kita manfaatkan. Di samping kemarin ada tanaman border ya, kita bisa menggunakan tanaman refugia. Semuanya itu dalam rangka mengurangi penggunaan pestisida kimia, karena mungkin di sebagian daerah untuk langsung full organik itu memang belum bisa gitu. Bukan karena kita tidak mampu, tapi memang belum bisa. Karena pertanian berkelanjutan itu kan bukan hanya terkait dengan bagus untuk jangka panjang, bukan hanya terkait dengan produktivitas dan lingkungannya, tetapi kesejahteraan petaninya itu juga kita perlu pertimbangan itu. Mungkin kita bisa full organik di daerah yang masih banyak kimianya, kita paksakan. Nah, itu nanti kita akan mengabaikan terkait dengan kesejahteraan petaninya. Nah, makanya dengan pertanian yang bisa mungkin seperti itu ya. Jadi tetap kita toleransi masih ada penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia masih boleh, tetapi tentu saja di ambang yang telah ditentukan. Kemudian memperhatikan jangka panjangnya, kemudian kita mengupayakan supaya penggunaan penunggangan bahan kimia itu bisa kita tekan dari waktu ke waktu. Jadi bukan 100% langsung berbalik, itu tidak, tetapi secara berangsur lambat laun seperti tadi penggunaan pembenah tanah itu akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ketika pupuk kimianya semakin berkurang, otomatis residunya juga akan semakin berkurang. Apalagi kalau residunya mampu untuk diolah, tingkat ketersediaannya masih bisa lebih ditingkatkan, itu otomatis tanah ini dapat kita lestarikan atau dapat kita jaga. Mungkin itu ya, jadi penggunaan bahan-bahan organik, kemudian penggunaan bahan kimia sebijak mungkin, menggunakan sesuai dengan dosis yang ditentukan, bisa dimulai dari dosis terendah, kemudian melakukan rolling atau pergantian bahan aktif, kemudian melakukan diagnosa. Jadi kadang banyak di antara kita untuk mengendalikan hama dan penyakit itu tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi kita hanya sekedar memberikan apa yang mungkin kita ada di rumah, langsung dispraykan saja gitu. Padahal misalkan kita sakit perut, kita beli obat pusing, kan itu nggak masuk gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin kan tahu dulu apa yang akan kita tangani, baru kita mencari solusinya obatnya. Jadi jangan hanya mengandalkan rutinitas, tetapi coba kita analisa terlebih dahulu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dari yang sedikit ini bisa mendatangkan kebaikan semata-mata. Semoga kita bisa merealisasikan pertanian yang berkelanjutan di masa mendatang, sehingga kelestarian dari alam yang kita tinggali ini tetap terjaga dan anak cucu kita bisa berhasil secara optimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.